Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Qianye Yinger jelas-jelas mengarahkan Yun Ce dan He Ling menuju kemungkinan yang tidak pernah terpikirkan oleh mereka berdua, kemungkinan bahwa alam dewa kerajaan Brahma tidak berada di balik pembunuhan massal roh-roh kayu dan penderitaan He Ling dan He Lin. Pada titik ini, itu hampir pasti. Lagi pula, Qianye Yinger saat ini tidak punya alasan untuk melindungi alam dewa kerajaan Brahma sama sekali. Yun Ce jelas bisa merasakan gejolak di hati He Ling melalui hubungan jiwa mereka. Lagi pula, Qianye Yinger melanjutkan, Royal Wood Spirit sangat langka, sehingga dikabarkan telah punah di banyak tempat. Tentu saja, Wood Spirit Orb mereka sama berharganya. Kerajaan raja mungkin tidak terlalu tertarik dengan Wood Spirit Orb biasa, tapi tidak mungkin mereka membiarkan Royal Wood Spirit Orb lolos dari genggaman mereka. Namun, pelakunya memberikan kesempatan kepada Patriark Roh Kayu, seorang roh kayu kerajaan, untuk meledakkan bola roh kayunya, yang berarti pelakunya kemungkinan besar gagal mengenali fakta bahwa dia adalah roh kayu kerajaan. Melalui ini, kami dapat menyimpulkan bahwa pelakunya adalah seorang praktisi mendalam yang masih muda dan belum berpengalaman. Mereka tidak ada di sana untuk Royal Wood Spirit Orb. Mereka hanya ingin mengumpulkan beberapa Wood Spirit Orb biasa, itu saja. Yun Ce mengerutkan kening dan terdiam beberapa saat. Cahaya keemasan sangat langka, tapi tidak terlalu langka sehingga bisa dikenali. Misalnya saja, nyala api gagak emasnya menjadi semakin keemasan seiring dengan peningkatan budidayanya dan rekor dunia pembakaran gagak emasnya yang meningkat. Qianye Yinger juga terkadang memancarkan cahaya keemasan saat dia menggunakan orakel ilahi, meskipun dia telah kehilangan semua kekuatan ilahi Dewa Brahma miliknya. Sepengetahuannya, satu-satunya praktisi mendalam yang memancarkan aura mendalam emas alami adalah praktisi mendalam dari alam kerajaan Brahma dan alam Laut Selatan. Dan di wilayah ilahi timur, Brahma Monarch Realm adalah satu-satunya yang memenuhi kriteria. Hampir tidak ada orang yang belum pernah mendengar tentang alam dewa kerajaan Brahma karena mereka adalah kerajaan terkuat di wilayah ilahi timur. Oleh karena itu, jika seseorang bertemu dengan seorang praktisi mendalam dengan aura emas yang mendalam di wilayah ilahi timur, sangatlah wajar untuk berasumsi bahwa mereka berasal dari alam dewa kerajaan Brahma. Bahkan jika mereka belum pernah mengenal penghuni alam dewa Raja Brahma secara keseluruhan hidup. Yun Ce tidak tahu bahwa warna aura praktisi mendalam Brahma Monarch hampir sama dengan warna aura praktisi mendalam normal sampai mereka mencapai alam penguasa ilahi atau lebih tinggi. Dari kelihatannya, siapapun yang menyerang klan Roh Kayu sudah pasti bukanlah penguasa ilahi atau guru ilahi, apalagi dari alam kerajaan Brahma. Jika ketua Roh Kayu benar-benar telah mengidentifikasi pembunuhnya melalui warna aura mereka yang dalam, maka itu berarti kata-kata terakhirnya salah sejak awal. Melihat tatapan aneh di mata Qianye Ying, Yun Ce bertanya, "Kamu menemukan hal lain, bukan?" Qianye Yinger berkata, "Kamu bilang ini terjadi 15 tahun yang lalu. Itu mengingatkan saya pada masalah kecil yang telah saya lupakan sepenuhnya sampai sekarang." Yun Ce terdiam. Qianye Yinger berkata perlahan sambil berjalan kembali dengan santai, "Tahukah kamu bahwa Nan Wansheng mengunjungi alam dewa kerajaan Brahma 15 tahun yang lalu?" Tua itu selalu bisa menemukan alasan untuk mengunjungi kita seperti lalat yang menyebalkan, dan aku selalu menghindarinya kecuali aku berguna baginya. Kunjungan itu sedikit berbeda dari biasanya. Dia biasanya berkunjung sendirian, tapi suatu kali dia membawa 3 orang bersamanya, tetua Laut Selatan, keduanya adalah guru ilahi dan putranya,
Nan Qianqiu. Kedua orang tua itu adalah pengawal sang putra. Ini adalah pertama kalinya Yun Ce mendengar nama ini. Nan Qianqiu adalah putra bungsu Nan Wansheng. Meskipun dia adalah anak seorang selir, bakatnya menonjol di antara sampah yang dilahirkan oleh wanita Nan Wansheng. Dia telah mencapai alam Raja Ilahi pada usia 80 tahun, dan dia diterima oleh kekuatan suci Laut Selatan, sebuah kekuatan yang tidak dapat diwarisi oleh siapapun selama 2000 tahun. Qianye Yinger berhenti lalu menatap Yun Ce. Suhu di mata Yun Ce terus menurun seperti yang dia duga. Putra Nan Wansheng, 15 tahun yang lalu. Alam Raja Ilahi. Waktunya, auranya yang dalam, tingkat kultivasinya, usianya, dan pengalamannya, atau lebih tepatnya kekurangannya, semuanya sangat cocok dengan kesimpulan Qianye Yinger sebelumnya. Qianye Yinger mengalihkan pandangannya dan melanjutkan, pada saat itu, saya pikir Nan Wansheng datang untuk memamerkan putranya kepada Qianye Fantian. Lagi pula, Qianye Fantian sering menyindir Nan Wansheng dan mengejeknya karena tidak memiliki penerus yang layak. Ini juga merupakan kesempatan bagus untuk memperkenalkan Nan Qianqiu ke dunia raja di wilayah Ilahi Timur. Bagaimanapun juga, saya sama sekali tidak tertarik untuk mengetahui motif sebenarnya pada saat itu. Itu masuk akal. Nan Qianqiu bahkan tidak pantas untuk dikenang oleh Qianye Yinger yang lama, jadi dia tidak akan bertanya tentang dia. Saya telah menanyakan hal ini kepada Raja Brahma selama beberapa hari terakhir, dan saya sangat terkejut dengan jawaban pertama yang saya dapatkan. Rupanya, hal pertama yang ditanyakan Nan Wansheng setelah dia bertemu Qianye Fantian adalah tentang roh kayu. Alis Yun Ce langsung tenggelam. Beri aku semua detailnya. Qianye Yinger memeluk payudaranya dan menatap ke kejauhan. Kultivasi Nan Qianqiu sebagian besar dibangun melalui kekuatan eksternal dan ramuan roh. Akibatnya, fondasinya menjadi sangat tidak stabil, dan auranya yang dalam menjadi tidak murni setelah dia memasuki alam Raja Ilahi. Jika Nan Wansheng ingin putranya mewarisi kekuatan suci Laut Selatan dalam kondisi terbaik dan dalam waktu sesingkat mungkin, maka hal pertama yang harus dia lakukan adalah memurnikan energi mendalam putranya. Dia menatapnya lagi dan berkata perlahan, dan untuk melakukan itu, dia membutuhkan banyak Wood Spirit Orb. Yun Ce perlahan mengepalkan tangannya saat kerutan di dahinya semakin gelap. Tragedi klan roh kayu kerajaan hanyalah masalah kecil di alam dewa. Bahkan sebagian besar yang diketahui Yun Ce berasal dari potongan-potongan yang dia kumpulkan dari klan roh kayu. Oleh karena itu, tidak ada yang mengira bahwa kerajaan terkuat di wilayah Ilahi Selatan akan terlibat dalam masalah kecil ini, terutama karena hal itu terjadi di wilayah Ilahi Timur. Apakah ini suatu kebetulan? Aura yang dalam, waktu, profil, kultivasi, dan tujuan semuanya sangat cocok. Bagaimana mungkin kebetulan yang begitu sempurna bisa terjadi? Tentunya alam Laut Selatan memiliki sejuta cara untuk mendapatkan bola roh kayu yang mereka butuhkan. Mengapa Nan Wansheng melakukan perjalanan sendiri ke wilayah Ilahi Timur? Yun Ce bertanya dengan nada dingin. Jawabannya sederhana, cibir Qianye Yinger. Roh kayu sudah punah di wilayah Ilahi Selatan. Mereka paling banyak terlihat di wilayah Ilahi Barat, tetapi seperti yang dapat Anda bayangkan, bahkan Nan Wansheng tidak memiliki keberanian untuk melakukan sesuatu yang keji ini tepat di depan hidung wilayah Ilahi Barat. Cara paling efisien untuk memurnikan aura mendalam seseorang adalah dengan menggunakan bola roh kayu yang masih memiliki kehidupan di dalamnya, bola roh kayu yang baru saja diambil dari mayat segar. Tentu saja, masuk akal bagi Nan Qianqiu untuk melakukan perjalanan ke wilayah Ilahi Timur. Namun,
itu bukanlah alasan utama dia harus datang ke sana secara langsung. Setelah mengetahui bahwa Nan Qianqiu memiliki potensi untuk mewarisi kesaktian Laut Selatan, Nan Wansheng pasti berencana menjadikannya putra mahkota, dan sebagai putra mahkota, Nan Qianqiu diharapkan menjadi lebih baik dengan kedua tangannya sendiri dan memenuhi harapan itu, 1000 kali lebih ketat dari biasanya. Dia adalah penerus Qianye Fantian sejak lama, jadi dia mengetahui hal ini lebih baik dari siapapun. Keturunan bangsawan normal mungkin memiliki hak istimewa untuk menikmati kehidupan mewah sepuasnya, tapi penerus tahta harus ditempa berkali-kali hingga kemauan, kekuatan, dan kelicikan mereka sesuai dengan status mereka. Bagi putra mahkota alam Laut Selatan di masa depan, perjalanan ini mungkin adalah salah satu, jika bukan pengalaman paling tidak berarti yang harus ia lalui untuk menjadi penguasa yang berkualitas. Sangat diragukan bahwa dia mengingat tragedi ini. Adapun mengapa Nan Wansheng ada di sana secara langsung, dia hanya ingin bertemu denganku, itu saja, kata Qianye Yinger dengan nada menghina. Yunce merenung sejenak sebelum bertanya, mungkinkah alam dewa kerajaan Brahma adalah orang yang memberi tahu alam Laut Selatan di mana menemukan roh kayu? Tentu saja tidak, jawab Qianye Yinger dengan nada menghina. Bola roh kayu sangat berharga, tapi tidak bagi kaisar dewa seperti Qianye Fantian, apalagi berburu roh kayu adalah hal yang tabu. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa seseorang yang licik seperti dia akan membiarkan Nan Wansheng memanfaatkan kelemahannya, betapapun kecilnya kelemahan itu? Satu hal lagi, Anda hanya memberi tahu saya kapan Patriark Roh Kayu terbunuh, tapi tidak di mana. Saya menemukan lokasinya sendiri ketika saya sedang menyelidiki Nan Qianqiu, tetapi saya memerlukan konfirmasi Anda untuk mengetahui apakah itu tempat yang tepat. Yunce belum memberitahunya di mana Patriark Roh Kayu dibunuh, tapi itu karena dia tidak benar-benar mengetahui lokasinya, bukan karena dia telah melupakannya. Dari percakapan terakhirnya dengan King Mu, dia hanya tahu bahwa itu adalah alam bintang yang sangat dekat dengan alam raja tertentu. Karena dia dan He Ling berpikir bahwa pelakunya pasti adalah penghuni alam dewa kerajaan Brahma, dia tidak melihat ada gunanya menyeret kenangan paling menyakitkan He Ling ke permukaan hanya untuk menanyakan detail yang tidak dia perlukan. Qianye Yinger menatap ke arah barat dan berkata, bagaimanapun, tragedi itu terjadi di alam Gaze Eternity, alam bintang menengah berukuran rata-rata yang ternyata sangat dekat dengan alam ini. He Ling, Yunce bertanya pada He Ling dalam benaknya. Apakah itu tempatnya? Jika ya, maka tidak ada keraguan lagi. He Ling tidak mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Yang bisa dia rasakan darinya hanyalah rasa sakit dan kesengsaraan dari jiwa yang gemetar. Hanya itu jawaban yang dia butuhkan. Dari keraguan hingga kepastian yang tak terbantahkan. Ketika Qianye Yinger melihat raut wajah Yunce, dia tahu dia benar dan tertawa kecil. Alam Brahma Monark telah bertarung dengan alam Laut Selatan secara rahasia sejak dahulu kala, tapi aku yakin mereka tidak pernah membayangkan bahwa kerugian terbesar yang pernah mereka derita disebabkan oleh orang seperti Nan Qianqiu. Meskipun roh kayu berasal dari Dewa Pencipta, tidak diragukan lagi mereka adalah salah satu ras terlemah di dunia. Bahkan patriark mereka hanyalah roh ilahi. Lemah namun sangat berharga, mereka sangat menderita di dunia yang mengutamakan hukum rimba. Jika larangan global tidak ada, roh kayu sudah punah. Tidak ada yang tahu kapan patriark dari ras roh kayu telah meninggal. Tidak ada seorang pun yang benar-benar peduli. Sama halnya, mereka tidak akan pernah membayangkan genosida klan kecil dan lemah ini akan secara langsung mengubah nasib dua kerajaan terkuat di dunia selamanya.
Kianya Fantian yang malang, dia tidak pernah mengetahui bahwa alam Dewa Laut Selatan tanpa disadari telah melukiskan target kecil namun sangat fatal di punggung wilayahnya sampai akhir. Laut Selatan, Nankian Kiu, gumam Yun Ce saat sinar gelap yang mengerikan berkumpul di matanya. Namun, dia terdiam saat menyadari bahwa gejolak dalam jiwa He Ling terus menurun bukannya membaik. Dia harus menyelinap kembali ke dalam mutiara racun langit sebelum dia bisa mengenali Kianya Yinger. Di dalam mutiara racun langit, He Ling memeluk lututnya dan membenamkan kepalanya di dalamnya. Ketika dia merasakan Yun Ce, dia buru-buru bangkit untuk menyambutnya, "Tuan." Matanya sangat bingung dan sedih. Yun Ce menghampirinya dan memeluknya dengan lembut tanpa sepatah kata pun. Wajahnya menempel di dada Yun Ce, He Ling menutup matanya dan mulai gemetar. Isak tangis pelan keluar dari bibirnya. "Aku membunuh orang yang salah, aku membunuh begitu banyak orang yang tidak bersalah, aku." "Tidak, kamu tidak melakukannya." Yun Ce membelai punggung mulusnya dan berbisik, "Alam Dewa Kerajaan Brahma adalah hambatan terbesar dalam perjalanan kita. Tanpa Anda, kami tidak akan mampu menaklukkan wilayah ilahi timur secepat ini. Dan sama saja, kita tidak akan mampu menaklukkan alam dewa kerajaan Brahma secepat ini atau mengetahui kebenarannya. Hari ini, Anda dan saya telah mencapai kemajuan besar dalam mencapai tujuan kita, dan itu adalah hasil yang dapat Anda dan hanya Anda capai, hasil terbaik yang dapat diharapkan oleh siapapun." Yun Ce tersenyum hangat di samping telinganya. "Jadi kamu tidak perlu merasa sedih sama sekali. Sebaliknya, Anda seharusnya bahagia dan bangga pada diri sendiri." Kata-katanya sederhana, namun mencairkan es di jiwa He Ling hingga kehangatan memenuhi segalanya. Bahunya berhenti bergetar, dan lengannya diam-diam melingkari punggung Yun Ce. Tapi dia masih menangis. Aku akan percaya apa yang kamu katakan, Tuan." Pada saat inilah utusan ilahi Burning Moon memanggilnya. "Yang mulia, seorang utusan dari alam Laut Selatan meminta untuk bertemu dengan Anda." Nama Laut Selatan langsung membuat wajah Yun Ce mengernyit. Dia menatap He Ling dengan tatapan menenangkan sebelum meninggalkan mutiara racun langit. Dia segera menjawab, "Biarkan dia masuk." Waktu yang tepat, Kianya Yinger menatap ke arah selatan. Nan Wansheng pasti kehilangan kesabarannya setelah melihat apa yang terjadi pada alam Raja Brahma dan Dewa Bulan. Yun Ce tidak membalasnya. Ekspresinya dingin dan gelap. Meskipun semua bagian tampaknya cocok dengan sempurna, sebuah deduksi pada akhirnya tetaplah sebuah deduksi, dan siapa yang lebih baik untuk mendapatkan kebenaran selain dari mulut Kaisar Dewa Laut Selatan sendiri. Segera, seorang pria mengesankan mengenakan pakaian emas dibawa ke hadapan Yun Ce. Pria itu membungkuk hormat sebelum berkata, "Salam, Tuan Iblis. Selamat telah menaklukkan wilayah ilahi timur dan menulis ulang sejarah alam dewa hanya dalam waktu setengah bulan." Yun Ce menatapnya sebelum bertanya, "Apakah itu kutipan langsung dari tuanmu sendiri?" "Itu benar," jawab utusan itu datar. Kemudian, pria tersebut menyampaikan surat undangan yang bersinar dengan cahaya keemasan yang tidak biasa kepadanya dan berkata, "Atas nama Rajaku, Kaisar Dewa Laut Selatan, saya di sini hari ini untuk mengundang Anda ke upacara penobatan Putra Mahkota Laut Selatan. Rajaku berkata bahwa kamu akan memberikan kehormatan besar pada upacara tersebut jika kamu berbaik hati menghadirinya secara langsung." Yun Ce mengangkat alisnya dan membalik telapak tangannya. Detik berikutnya, surat undangan sudah muncul di telapak tangannya. Waktu, 7 hari dari sekarang. Dan putra mahkota adalah Nan Qianqiu. Yun Ce dan Kianya Yinger saling bertukar pandang dalam diam.
Senyuman sedingin es dan menakutkan terlihat di bibir Yunce saat dia menyimpan surat undangan itu dan berkata, "Katakan pada tuanmu bahwa aku akan datang tepat waktu." Utusan itu tampak sangat terkejut. Meskipun dia berada di wilayah ilahi selatan hingga saat ini, tragedi wilayah ilahi timur praktis telah menyebar ke seluruh dunia. Hanya dalam waktu setengah bulan, wilayah dewa telah berdarah seperti babi, dan nasib dunia raja lebih buruk dari yang lain. Rumor tentang kekejaman dan tirani Yunce saja sudah cukup untuk membuat siapapun merinding. Itulah mengapa dia mengira akan dibunuh dengan kejam sejak dia menginjakkan kaki di aula ini. Dia sama sekali tidak menyangka akan menerima balasan yang begitu ramah. Setengah napas kemudian, dia akhirnya pulih dan membungkuk. "Saya akan pergi dan segera menyampaikan jawaban Anda kepada raja saya. Saya yakin raja saya akan senang mendengar jawaban Anda." Ketika utusan dari alam dewa laut selatan pergi, mata Yunce bersinar dengan cahaya gelap. Menunjuk putra mahkota secara resmi biasanya membutuhkan persiapan yang panjang. Bahkan jika mereka mengirimkan undangan ke seluruh dunia, mereka biasanya akan melakukannya setidaknya sebulan sebelumnya, kata Qianye Yinger dengan suara terukur. Jelas sekali mereka sedang merencanakan sesuatu dengan gerakan mereka yang tiba-tiba ini. Mereka sedang menguji keadaannya, kata Qianye Wugu. Mereka menggunakan ini sebagai kesempatan untuk membentuk koalisi dengan seluruh alam di wilayah dewa mereka dan juga untuk membentuk aliansi dengan wilayah ilahi barat, tambah Qianye Bingzu. Dua kalimat pendek yang diucapkan oleh kedua leluhur Brahma Monark telah mengungkap sepenuhnya motif Kaisar Dewa Laut Selatan. Jangan pernah meremehkan Nan Wangsheng, dan akan lebih bodoh lagi jika Anda meremehkan wilayah ilahi selatan, kata Qianye Yinger. Kamu menyia-nyiakan semua kristal iblis kegelapan abadi di alam Dewa Bulan, dan aku yakin kamu juga telah menghabiskan semua racun dalam mutiara racun langit. Menaklukkan 4 kerajaan inti wilayah ilahi selatan akan menjadi tugas yang sangat sulit. Setidaknya, ini akan jauh lebih sulit daripada apa yang kami alami di wilayah ilahi timur. Karena mereka adalah jantung dari wilayah dewa masing-masing, jika seseorang menaklukkan seluruh kerajaan, itu juga berarti bahwa mereka telah secara efektif menaklukkan seluruh wilayah dewa, baik itu wilayah ilahi timur atau wilayah ilahi selatan. Dari 4 kerajaan di wilayah ilahi timur, alam dewa bintang telah mengalami penurunan tajam sejak insiden dengan bayi jahat itu, alam dewa bulan telah hancur berkeping-keping, dan alam dewa kerajaan Brahma yang terkuat telah terdesak ke tepi. Pemusnahan oleh racun penghancur pikiran yang melukai surga. Satu-satunya kerajaan yang mereka terlibat dalam pertempuran yang layak adalah alam dewa surga abadi, dan mereka hanya melakukannya setelah mereka memikat setengah dari kekuatan inti mereka dan memotong semua jalur penguatan. Keempat kerajaan di wilayah ilahi selatan berada dalam kekuatan penuh dan kekuatan gabungan mereka tidak hanya jauh melebihi 4 kerajaan di wilayah ilahi timur, mereka juga sangat waspada terhadap orang-orang iblis di wilayah utara sekarang. Qianye Yinger tidak melebih-lebihkan sedikit pun. Saat ini, hal paling rasional yang bisa kita lakukan adalah menyembunyikan permusuhan kita dan berpura-pura bersikap ramah sementara kita menggunakan waktu ini untuk mengkonsolidasikan kekuatan wilayah ilahi timur. Ketika terjadi perang antar wilayah dewa, wilayah ilahi selatan tidak akan melakukan hal bodoh kecuali permusuhan sudah dekat dan tidak dapat dihindari. Ini juga merupakan alasan di balik keputusan mendadak alam dewa laut selatan untuk memilih putra mahkota. Namun, katanya sambil menatap Yunce sekilas, kamu pasti tidak akan melakukan apa yang aku katakan tadi, kan? Hal apa yang paling mengancam kita dari alam dewa laut selatan?
Yunce bertanya dengan dingin. Inti kekuatan alam Dewa Laut Selatan terdiri dari 4 Raja Laut dan 16 Dewa Laut, jawab Qianye Yinger. Namun, mereka telah kehilangan 2 dari 4 Raja Laut, dan menurutku Kaisar Dewa Laut Selatan sedang dipenuhi penyesalan saat ini. Alam Dewa Laut Selatan juga memiliki banyak artefak yang ditinggalkan oleh para dewa. Faktanya, mereka memiliki jumlah artefak terbesar di antara semua kerajaan, dan jumlah tangan tersembunyi yang dapat mereka mainkan tidak dapat dihitung. Adapun kartu truf terbesar dari alam Dewa Laut Selatan, jika aku mengetahuinya, maka itu tidak pantas disebut kartu truf lagi. Sama seperti alam Dewa Laut Selatan yang tidak mengetahui tentang 2 leluhur besar yang tersembunyi di dalam alam Dewa Kerajaan Brahma. Pada saat ini, Qianye Wugu tiba-tiba berbicara dengan suara kering, meriam Dewa Laut Titanic. Baik Yunce dan Qianye Yinger memandang ke arahnya pada saat bersamaan. Apa itu? Qianye Yinger bertanya sambil mengerutkan kening. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama itu. Itu adalah artefak ilahi terkuat yang dimiliki oleh alam Dewa Laut Selatan. Itu juga merupakan senjata penjaga klan Dewa Laut Selatan di era primordial. Qianye Bingzu melanjutkan, di era primordial, wilayah ilahi selatan juga merupakan tempat terjadinya beberapa pertempuran paling sengit antara para dewa dan iblis. Pertempuran ini menyebabkan artefak dan warisan yang tak terhitung jumlahnya tersebar di seluruh wilayah. Artefak yang bisa dikendalikan oleh manusia semuanya diambil. Namun masih banyak artefak primordial yang mengandung kekuatan yang tidak dapat dikendalikan dan digunakan dalam pembangunan formasi yang sangat unik, formasi Dewa Laut Besar. Setelah formasi Dewa Laut Besar ini diaktifkan, kekuatan di dalam artefak ini dengan cepat ditarik keluar untuk dijadikan sebagai sumber kekuatan untuk meriam Dewa Laut Titanic. Seberapa kuatnya? Alis emas Qianye Yinger mulai menyatu. Jika ini adalah sesuatu yang bahkan dia tidak sadari, itu bukanlah sesuatu yang biasa. Qianye Wugu berkata dengan suara pelan dan terukur, menurut catatan kuno, meriam Dewa Laut Titanic yang ditempa oleh klan Dewa Laut Selatan cukup kuat untuk membunuh dewa sungguhan dalam satu tembakan. Qianye Yinger terdiam. Yunce juga terdiam. Ketika leluhur Laut Selatan menemukan warisan Laut Selatan, dia juga menemukan meriam Dewa Laut Titanic terkubur jauh di bawah tanah. Ketika dia menemukannya, itu tidak rusak dan tidak dapat diperbaiki lagi dan kekuatan ilahi masih tersisa. Karena keterbatasan level dan sumber daya di era ini, secara alami tidak mungkin meriam Dewa Laut Titanic dapat menampilkan kekuatan ilahi seperti yang ditampilkan di era primordial. Namun, itu benar-benar bukan sesuatu yang bisa Anda anggap enteng. Nenek moyang Brahma Monark yang pernah mengalami segala perubahan hidup bahkan mendobrak batas hidup dan mati sebenarnya sudah 2 kali mengungkapkan. Terbukti betapa khawatirnya mereka terhadap meriam Dewa Laut Titanic ini. Meskipun sangat kuat, ia menghabiskan banyak sumber daya dan sangat sulit dikendalikan. Alam Dewa Laut Selatan tidak akan menggunakan meriam Dewa Laut Titanic kecuali mereka tidak punya pilihan. Qianye Wugu jelas-jelas berusaha memberitahu Yunce untuk tidak melakukan tindakan sembrono. Alis Qianye Ying berkerut dalam dan dia terdiam untuk waktu yang sangat lama. Namun, Yunce tidak menunjukkan rasa takut dan bahkan menanyakan pertanyaan yang sangat aneh. Apakah alam Dewa Laut Selatan mengetahui bahwa Anda mengetahui tentang keberadaan meriam Dewa Laut Titanic? Qianye Wugu dan Qianye Bingzu menggelengkan kepala secara bersamaan. Rahasia ini adalah sesuatu yang tanpa disadari ditemukan oleh Kaisar Dewa Langit Brahma ke-9 dalam salah satu kunjungannya ke alam Dewa Laut Selatan. Sampai hari ini,
alam Dewa Laut Selatan masih belum mengetahui bahwa alam Dewa Kerajaan Brahma mengetahui rahasia ini. Kalau begitu, tidak apa-apa. Saat dia mengucapkan 3 kata itu dengan suara muram, Yunce melihat ke arah selatan. Mulutnya tiba-tiba melengkung menjadi seringai menyeramkan, dan ketika kedua leluhur Brahma melihatnya, mereka merasakan hawa dingin menembus hati mereka. Dalam sekejap mata, batas waktu 7 hari yang ditetapkan Yunce untuk semua alam bintang atas di wilayah ilahi timur telah berlalu. Ada total 64 dunia bintang atas yang belum menyatakan kesetiaan mereka dan pemimpinnya belum dicap dengan tanda kegelapan, Fan Dauki melaporkan kepada Yunce. Sebagian besar Realm King di dunia bintang atas ini telah mati atau melarikan diri. Karena kekacauan besar dan kerusuhan yang terjadi, mereka tidak dapat memilih Realm King baru atau tidak ada yang berani menggantikan posisi Realm King. Ada juga 20 alam bintang yang lebih memilih mati daripada menyerah. Namun, pemberontakan telah pecah di banyak alam bintang ini dan banyak sekali praktisi mendalam yang mencoba yang terbaik untuk meninggalkan alam ini. Setelah dia mengatakan itu, Fan Dauki mulai melafalkan nama ke-20 bintang. Ketika Fan Dauki mengucapkan 3 kata alam dewa api, alis Yunce berkedut. Selain itu, ada juga alam misteri surgawi yang unik. Saat ini, tidak ada lagi orang yang hidup di alam misteri surgawi. Semua murid mereka telah dipecat dan 3 tetua misteri surgawi, yang memerintah dunia bersama-sama, semuanya ditemukan tewas di depan kuil misteri surgawi. Yang mulia, Anda hanya perlu mengatakannya, dan kami akan memusnahkan semua alam bintang ini secepatnya. Hancurkan semua alam bintang yang tidak patuh. Beberapa kata ini secara efektif telah menyebabkan kematian banyak makhluk hidup. Namun, Yunce mengatakannya dengan cara yang sangat santai. Namun, kamu tidak perlu repot dengan alam dewa api. Suara Yunce semakin berat. Kebetulan saya akan melakukan perjalanan ke alam Snow Song. Pada saat ini, utusan ilahi bulan terbakar memasuki ruangan dan melaporkan, 6 dewa bintang dari alam dewa bintang telah datang untuk menemui keagungannya. Dewa bintang. Yunce melihat ke samping sebelum tertawa dingin dan membosankan. Suruh mereka menungguku di luar. Saya akan menemui mereka ketika saya kembali, kapanpun itu. Yunce menggunakan kata perintah. Ketika 6 dewa bintang pergi untuk membantu alam dewa surga abadi, Caizi mengusir mereka semua kembali dengan 1 pukulan pedangnya. Pukulan pedang ini telah menyelamatkan 6 dewa bintang, atau mungkin, akan lebih baik jika dikatakan bahwa itu telah menyelamatkan alam dewa bintang yang layu. Jika Caizi tidak muncul, Yunce pasti sudah menghancurkan alam dewa bintang sejak lama, bahkan jika mereka tidak memilih untuk mencoba dan memperkuat alam dewa surga abadi. Snow Song Realm masih tertutup lapisan salju putih cemerlang, seperti yang selalu ada dalam ingatannya. Dunia putih pucat seakan membentang tanpa akhir. Namun, perbedaannya adalah Yunce, yang pernah menjadi murid alam ini, kini menjadi penghuni kegelapan. Yunce tidak datang sendiri. Qiu Yao juga datang dan keduanya mengintip dari kejauhan. Dia jauh lebih akrab dengan Snow Song Realm daripada Yunce, dan perasaannya terhadap hal itu jauh lebih dalam. Dia sangat akrab dengan setiap wilayah salju, setiap negara, yang membentuk dunia bintang ini. Saat tiba di Ice Phoenix Realm, sosok seorang wanita terbang dari kejauhan. Dia berhenti di depan mereka berdua dan membungkuk dalam-dalam. Chanyi menyapa guru dan yang mulia. Dia dengan setia menjaga Snow Song Realm sepanjang waktu dan dia tidak pernah meninggalkannya sekalipun. Bagaimana situasinya di sini? Yunce bertanya. Chanyi segera menjawab, Yang mulia,
banyak praktisi luar negeri yang melarikan diri ke Snow Song Realm pada awalnya dan ini menyebabkan sedikit keresahan di perbatasan. Tetapi setelah 4 kerajaan ditundukkan satu demi satu, para praktisi asing itu menjadi bijaksana dan tidak lagi berani menimbulkan masalah. Juga tidak ada orang yang berani mendekati alam es Phoenix. Penghalang alam Ice Phoenix masih terpasang dan masih menghalangi semua orang luar untuk masuk. Yun Ce tiba di depan penghalang, tapi dia tidak mencoba menerobosnya. Sebaliknya, dia mengulurkan tangan untuk mengetuk penghalang dengan lembut, menyebabkan suara dentang yang tajam terdengar di udara. Suaranya tidak terlalu keras, tapi langsung menyebar ke seluruh sekte Divine Ice Phoenix. Snow Song Realm secara alami gelisah selama periode waktu yang sangat unik ini. Sebagian besar murid yang sedang bertugas jaga keluar untuk menemui penyusup. Namun ketika mereka sudah bisa melihat siapa sosok hitam yang melayang di langit itu, mata mereka langsung terbelalak dan membeku di tempat. Senior, kakak senior Yu. Seorang murid Ice Phoenix tanpa sadar berteriak, tapi suaranya segera disegel oleh tetua Ice Phoenix di sampingnya. Dia adalah penguasa iblis utara, seseorang yang bisa menghancurkan alam bintang hanya dengan satu kata. Jadi jika mereka dengan santai memanggilnya sebagai kakak senior Yun seperti sebelumnya, tidak diragukan lagi itu adalah kejahatan yang paling tidak bisa dihukum mati. Tetua itu ingin melangkah keluar untuk menyambut Yun Ce, tapi tidak peduli seberapa keras dia berusaha mengumpulkan keberaniannya, dia bahkan tidak bisa mengambil setengah langkah ke depan. Lelucon yang luar biasa, bahkan para kaisar dewa, eksistensi yang sama agungnya dengan dewa di dunia mereka, telah menderita kematian yang menyedihkan di tangannya. Para Realm King yang lebih tinggi telah merendahkan diri di depannya seperti binatang yang tidak bermartabat. Dia hanyalah seorang tetua Ice Phoenix rendahan, jadi dia sama sekali tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan Master Iblis dari utara. Cepat pergi dan beritahu Master Sekte, katanya dengan suara gemetar. Dia sebenarnya lupa mengirimkan transmisi suara pribadi di tengah keheningan yang mengerikan ini. Suasana di alam Ice Phoenix dengan cepat berubah dan anggota inti dari Sekte Divine Ice Phoenix segera berkumpul di luar. Saat mereka menatap Yun Ce yang melayang, tatapan mata mereka sangat kompleks, syok, ketakutan, dan kegelisahan yang luar biasa semuanya bercampur dengan sedikit harapan dan harapan. Wilayah ilahi utara telah memulai invasi mereka ke wilayah ilahi timur dari utara dan ketika seluruh dunia berada dalam kekacauan besar, hanya alam Song Salju yang tetap damai dan tak tersentuh. Setelah itu, Mu Bingyun dibawa pergi oleh salah satu Raja Brahma dari alam Dewa Kerajaan Brahma, tetapi dia dikirim kembali ke alam dengan selamat beberapa jam kemudian. Mu Bingyun belum menjelaskan situasinya dengan jelas, tapi sepertinya dia telah diselamatkan oleh orang-orang dari wilayah ilahi utara. Akibatnya, mereka sangat percaya bahwa Yun Ce tidak datang untuk membawa bencana ke Snow Song Realm. Namun, lingkaran cahaya kegelapan yang terpancar dari tubuhnya terlalu menakutkan dan mereka bereaksi dengan rasa takut. Seorang wanita yang terbungkus kegelapan berdiri di sisinya. Dari gambar yang diproyeksikan dari alam Dewa Surga Abadi selama beberapa hari terakhir, mereka sudah tahu bahwa ini adalah permaisuri Yun Ce di wilayah ilahi utara. Jadi dua orang teratas yang bertanggung jawab atas wilayah ilahi utara berkenan mengunjungi Snow Song Realm hari ini. Setiap tetua Ice Phoenix telah berkumpul tetapi tidak satu pun dari mereka yang berani melangkah maju. Yun Ce tetap tidak bergerak dan dia menatap ke arah utara, hampir seperti sedang linglung. Akhirnya, Mu Bingyun tiba dan aura es dan salju yang familiar menyebabkan Yun Ce menoleh untuk melihat ke arahnya.
Hanya 4 tahun yang singkat telah berlalu, tapi sekarang rasanya seperti sudah berlalu seumur hidup. Ice Phoenix Barrier terbuka tanpa suara dengan lambaian tangannya yang lembut. Saat para tetua Ice Phoenix menatapnya dengan mata gemetar, Mu Bingyun melayang ke udara untuk berdiri di depan Yun Ce dan Qiwu Yao. Dia melirik Qiwu Yao tetapi setelah itu, matanya menatap lurus ke mata Yun Ce tanpa berkedip. Setelah hening beberapa saat, senyum manis muncul di wajahnya saat dia berkata, mampu kembali tanpa rasa takut secara alami lebih baik daripada apapun. Dia telah memimpikannya momen seperti ini selama beberapa tahun terakhir. Tapi itu adalah kerinduan bawah sadarnya, karena dia tidak pernah berani memegang harapan sebesar ini. Namun, dia benar-benar telah kembali, dia telah kembali dengan berani dan tanpa rasa takut, dan dia hanya membutuhkan waktu 4 tahun untuk melakukannya. Orang lain yang paling penting baginya juga telah dikembalikan dengan selamat. Alhasil, kabut gelap yang menyelimuti hidupnya selama beberapa tahun terakhir pun lenyap begitu saja. Segala sesuatu yang terjadi sekarang tampak seperti mimpi. Senyuman manis ini, senyuman yang paling familiar bagi Yun Ce, menyebabkan pandangannya kabur seketika. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah dia telah kembali ke masa ketika mereka pertama kali bertemu, dan tidak ada yang berubah. Tuan Istana Bingyun. Yun Ce masih memanggilnya dengan sebutan familiar itu, sama seperti yang dia lakukan bertahun-tahun yang lalu. Dia melanjutkan dengan suara lembut, saya sudah pergi selama bertahun-tahun, jadi saya ingin melihat-lihat aula suci. Aku akan membawamu ke sana, kata Mu Bingyun. Ah, kalian berdua bisa terus berjalan tanpa aku. Qiwu Yao tersenyum sambil melihat ke arah Mu Bingyun, tapi dia tidak bergerak untuk mengikuti mereka. Yun Ce dan Mu Bingyun bergerak menuju Ice Phoenix Secret Hall di bawah banyak tatapan mata terbelalak. Tidak ada kekuatan iblis yang memenuhi langit dan tidak ada kekuatan lain yang bergemuruh di udara. Qiwu Yao berdiri di kejauhan saat indera ilahinya menyapu wilayah bersalju yang luas ini. Dia bergumam pada dirinya sendiri dengan lembut, sepertinya kita sudah cukup lama tidak merekrut murid baru. Huanzi, dia tiba-tiba berkata, beritahu seseorang untuk mengirim transmisi suara ke Raja Alam Dewa Api agar dia tahu bahwa Yun Ce telah datang mengunjungi alam Song Salju. Mu Huanzi berdiri dalam keheningan yang terkejut selama 2 tarikan napas. Seolah-olah dia tidak percaya bahwa Ratu Iblis dari Utara benar-benar mengetahui namanya. Hanya ketika Qiwu Yao akhirnya menoleh ke arahnya, dia yakin bahwa Ratu Iblis benar-benar memanggil namanya. Dia dengan cemas mengeluarkan balasan dan bergegas mengirimkan transmisi suara itu.